ada yang seperti Superman. Nah, maksudnya Superman itu apa? Konsep super dengan man yang kita gabungkan di pahaman itu jadi Superman. Nah, Superman ini adakah realitasnya? Adakah realitasnya? Tidak ada. Kalau konsep gunung batu, ada realitasnya? Ini dia, gunung batu. Kan kita punya konsep tentang gunung batu. Gunung batu ada realitasnya? Enggak. Ya? Ada. Kalau gunung angin, ada realitasnya gunung angin? Ada. Gunung batu ada realitasnya? Ada. Tidak ada realitas gunung Ada. batu. Terus gunung-gunung yang di daerah-daerah itu gunung apa itu? Gunung api kah? Gunung air kah? Gunung angin? Hah? Gunung tanah? Atau gunung batu? Semua gunung itu tanah ataukah tidak? Tanah ya? Oh, gunung tanah itu. Semua gunung itu, apakah gunung itu semuanya tanah? Ataukah ada gunung yang batu? Ada gunung yang batu ya? Ya atau tidak? Ya. Oke. Ini yang belajar kan kita belajar ini geologi, bukan geologi ya, apa geografi, apa fisika, biologi. Kan itu ada gunung batu kan ada. Itu yang dibikin jadi batu-batu pondasi. Itu kan dari gunung batu. Nah, jadi gunung batu ada realitasnya atau tidak? Ada realitasnya. Oke. Nah, ini tidak ada kalau Superman. Nah, dalam agama konsep Tuhan itu pertanyaannya begini. Kan kita juga nih punya konsep tentang Tuhan. Tuhan penyayang, Tuhan pemurah. Nah, apakah Tuhan penyayang dan pemurah itu sama dengan konsep Superman ataukah sama dengan konsep tentang gunung batu? Ya? Kenapa? Kalau sama dengan konsep Superman, berarti tidak ada wujudnya, tidak ada realitasnya. Kalau sama dengan gunung batu, berarti ada. Di mana atasnya bisa diindrai. Apakah seperti itu? Iya. Apakah seperti ini ataukah seperti ini? Apakah seperti Superman? Tidak. Ya? Tidak. Konsep Tuhan tidak seperti Superman. Konsep Tuhan penyayang itu. Tidak ya? Karena kalau dia seperti Superman, berarti dia tidak punya kenyataan. Berarti dia hayalan. Berarti tidak seperti itu. Tapi apakah dia seperti ini? Iya. Nah, kalau dia seperti gunung batu, terus mana faktanya? Tidak. Mana realitasnya? Ada. Ya? Misalnya dia seperti gunung batu, terus mana realitasnya kalau begitu? Hah? Apakah dia seperti itu? Tidak juga seperti begini ya. Karena ini yang dia maksud adalah realitas yang sifatnya materi. Oke? Sementara ada realitas yang sifatnya non materi. Jadi ada materi, ada non materi. Maksudnya non materi itu tidak bisa kita indrai. Seperti apa? Seperti cinta, benci. Hah? Bisa kita indrai cinta? Warnanya apa? Hijau kah, biru kah itu cinta? Asin kah atau apa? Enggak kan? Ini nih gravitasi nih. Kalau saya buang ini jatuh ke bawah, ada yang menarik ini gravitasi. Ada yang pernah lihat ini gravitasi warnanya biru kah, putih kah? Tidak ada. Tidak ya? Transparan. Dia halus atau kasar? Tidak ada. Tidak ya? Nah itu dia wujud seperti itu, wujud-wujud yang non materi. Tidak ada materi, ada non materi. Ya. Jadi konsepsi Tuhan itu dalam pandangan agama itu dia sesuatu yang punya realitas, ya, baik dia dalam pengertian itu. Yang jelas dia punya realitas. Walaupun realitas itu kita pahami ada yang materi, ada yang non
non materi. Nah, tetapi sebagai memaham bahwa Tuhan itu sebagai sebuah realitas yang non materi, yang tidak diindrai. Oke. Nah, sekarang dalam pandangan ini, dalam pandangan ada pemikiran sebelumnya ya, ada yang dikenal dengan pemikiran sofis ya, pemikiran sofisme, pandangan sofisme. Sofisme ini itu adalah pandangan yang mana menganggap apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang ada di luar diri kita ini sebagai sesuatu yang ada sebenarnya tidak ada dalam pandangan sofisme ya. Sofisme memahami misalnya begini, apa yang kita ketahui dari matahari, panas dan apa ya, cahaya, di mana panas dan cahaya itu hanyalah buatan indera kulit dan indera mata. Nah, artinya apa? Kalau kita tidak punya indera mata dan indera kulit, apakah kita akan mempercayai adanya matahari? Ya, tidak. Suatu bukti bahwa matahari itu hanyalah buatan indera. Jadi apa yang kita anggap ini, yang ada di luar ini sebenarnya tidak ada menurut sofisme ini. Jadi semua ini hanyalah buatan indera saja. Dia tidak punya keberadaan. Pernah lihat Fata Morgana? Fata Morgana? Tahu Fata Morgana? Itu kalau misalnya ada pesawat mau terbang, kalau dari jauh kita lihat, itu dia seperti seolah-olah kita melihat ada air. Ya, pernah lihat begitu? Pernah. Atau kita membakar api unggun gitu, api itu di ujung-ujung seperti seolah-olah ada air. Ya, jadi seolah-olah kita kira ada air di situ, tetapi kenyataannya tidak ada air. Seolah-olah gitu, seolah-olah kalau kita lihat dari jauh, kita lihat ini ada orang. Pas kita cek, ternyata dibayar. Jadi seolah-olah saja kita melihat ada sesuatu. Nah, dalam pandangan ini, sofisme ini, sesuatu yang berada di luar diri kita ini itu hanyalah pada tingkatnya sebenarnya tidak ada. Apa yang kita anggap ada ini sebenarnya itu adalah tidak ada. Karena hanya buatan indera saja. Buat saja itu. Jadi kita ini peserta ini kenapa dia ada? Karena saya indrai. Kalau saya tidak indrai, kalau saya tidak persepsi, tidak indrai, maka peserta ini tidak ada. Kayak begitu. Dia hanya buatan begitu. Oke? Nah, karena sofisme ini menganggap bahwa realitas di luar diri kita itu tidak ada, artinya sofisme ini dengan agama dia bertentangan. Oke? Kenapa dia bertentangan? Kenapa sofisme dengan agama itu bertentangan? Kenapa? Ada yang tahu? Agama tadi memahami Tuhan itu punya realitas, punya keberadaan. Oke? Punya realitas. Sofisme mengingkari apa yang kita mengingkari realitas. Artinya agama dengan sofisme itu dia bertentangan. Satu menganggap ada realitas, satu mengingkari realitas. Bisa dipaham? Bisa. Kenapa? Kan begini ya. Apa efeknya kalau kita mengingkari realitas? Nah, pasti kita akan menolak Tuhan. Oke? Kita akan menolak Tuhan karena Tuhan itu punya realitas. Kita akan menolak juga ilmu pengetahuan. Kita akan tolak juga ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu
Dia adalah cerita-cerita tentang realitas. Kenapa dibilang cerita-cerita tentang realitas? Misalnya ilmu biologi itu bercerita tentang apa itu ilmu biologi? Biologi. Hah? Bercerita tentang makhluk hidup. Sosiologi bercerita tentang apa? Bercerita tentang realitas apa? Realitas Sosial. masyarakat. Dan psikologi berbicara tentang realitas apa? Pikiran. Hah? Pola pikir. Ya, pola pikir, jiwa. Fisika berbicara tentang realitas apa? Kecepatan. Hal-hal yang fisik ya, hal-hal yang material gitu. Geologi berbicara tentang apa? Realitas apa? Geologi. Berbicara tentang batuan. Nah, jadi semua ilmu itu adalah cerita-cerita tentang kenyataan, cerita-cerita tentang realitas. Nah, artinya apa? Kalau sofisme mengingkari realitas, artinya dia mengingkari Tuhan, juga mengingkari ilmu pengetahuan. Bisa dipahami nih? Bisa. Makanya kenapa kita menolak sofisme itu yang mengingkari realitas. Makanya agak filsafat itu fungsi filsafat untuk membuktikan bahwa ada itu realitas atau tidak. Makanya yang berhadapan dengan sofisme itu adalah filsafat. Sofisme versus filsafat. Jadi karena filsafat mencoba membuktikan bahwa ada kenyataan, ada realitas, makanya filsafat dengan agama itu dia bisa bersesuaian, gitu. Bisa bersesuaian. Karena filsafat membuktikan ada atau tidak adanya sesuatu ya. Jadi kalau orang bicara sudah ada atau tidak adanya sesuatu, sebenarnya dia sudah berfilsafat. Kayak begitu. Bisa difahami ini ataukah tidak? Ataukah pusing? Saya tanya difahami kah atau tidak? Paham atau tidak? Saya masih kurang paham tentang apa itu filsafat. Jadi sederhananya begini, ketika kita bicara tentang ada atau tidak adanya sesuatu, itu filsafat. Sebenarnya kalau dari istilah katanya dia ada dua, filosofos cinta kepada kebijaksanaan. Jadi kalau cinta kepada kebijaksanaan sudah bicara. Tapi kalau kita sederhanakan lagi, kalau dia sudah bicara ada atau tidak ada sesuatu, sebenarnya kita sudah Filsafat. Gitu. Adakah hari kemudian? Filsafat itu. Adakah Tuhan? Adakah malaikat? Adakah itu jiwa? Adakah itu diri saya sendiri? Itu sudah filsafat. Kalau kita sudah bicarakan tentang ada atau tidak adanya, sederhananya begitu ya. Gitu. Nah, kita ada pakai yang ribet-ribet, yang sederhana saja. Tapi itu pun saya tidak tahu ini dipahami atau tidak. Karena kata yang dibahas. Nah, bisa tangkap? Nanti apa bisa nanti? Atau tidak? Insya Allah. Insya Allah. Masya Allah gitu ya. Nah, ada pertanyaan kan di sini? Jadi kalau sudah bicara ada atau tidak ada, nah itu nih filsafat namanya gitu. Ya? Ya, Ustaz. Jadi kalau kita mau bagi begini ya. Lihat, saya gambarkan. Jadi sofisme, nah ini tidak ada realitas, dia mengingkari.
Filsafat memahami ada Realitas. realitas. Nah, agama memahami ada realitas. Seperti Tuhan, seperti konsep-konsep Tuhan dan sebagainya itu punya realitas. Nah, karenanya sebenarnya agama dengan filsafat itu kemungkinan bersesuaian dan sofisme itu tidak Sesuaian. bisa bersesuaian, sofisme yang tidak kayak gitu. Maksudnya agama itu memahami Tuhan itu punya Tuhan dalam pengertian begini. Tuhan itu, apakah kita memahami dia ada sehingga Tuhan itu menjadi ada, ataukah karena adanya sehingga kita memahami dia ada? Yang mana kira-kira? Karena adanya sih. Apakah Tuhan itu, ini coba perhatikan, apakah Tuhan itu karena kita memahami dia ada sehingga dia menjadi ada, ataukah karena adanya sehingga kita memahami dia ada? Karena adanya kita memahami. Yang pertama saya kedua. Yang kedua ya. Bukan karena kita memahami sehingga dia menjadi ada kan? Ya. Tapi karena adanya sehingga kita memahami dia ada. Kalau yang pertama, berarti kita yang buat-buat itu Tuhan. Kayak gitu. Tapi dia yang kedua, karena adanya sehingga kita memahami dia ada. Makanya dia punya realitas itu. Ya, karena ada realitasnya. Karena adanya sehingga kita memahami dia. Makanya kenapa asumsi ini atau penjelasan ini menjelaskan bahwa filsafat itu bertemu dengan agama. Makanya tidak benar kalau filsafat itu membawa kita kepada bahwa ada iya, tetapi sebagian besar filsafat itu pada hakikatnya justru menunjukkan jalan kepada kebenaran. Gitu. Jadi agama itu seolah-olah datang sangat arogan, saya kebenaran. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Membuktikannya dengan penggunaan pendekatan filsafat. Nah, kira-kira begitu. Bisa dipahami ini ataukah tidak dipaham? Saya juga tidak tahu. Karena banyak yang diam, banyak ada juga yang tidur. Ngantuk, ya. Banyak. Adik tuh, itu resepnya supaya tidak ngantuk. Hah? Kenapa? Kan ngantuk itu makin sudah tertutup gitu kan? Ada resepnya itu. Tahu korek, ada korek itu korek kayu. Korek kayu. Masih dapat ya? Nah, itu diganjal itu mata jadi Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada? Siapa yang bisa satu tarik garis menghubungkan titik ini? Ada yang bisa? Siapa yang bisa satu tarik garis ketemu semua titiknya ini?
Bisa? Nah, coba. Saya bikin yang selesai. Ya, tidak angkat spidolnya maksudnya ya. Saya. Oke. Siapa? Saya. Jadi satu tarik garis, tidak angkat spidolnya, kena semua titiknya.